Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai teorema Pythagoras. Silahkan di bagian sini ada dalil Pythagoras, bisa dibaca sebentar sebelum nanti kita bergerak untuk memahami bagaimana teorema Pythagoras bekerja pada segitiga siku-siku. Jadi dari Pythagoras di sini pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Mari kita pahami sejenak, fokus saja ke bagian yang saya tandai di kalimat yang kedua ini, biar kita bisa memahami teorema Pythagoras secara lebih sederhana. Di sini disebutkan jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga. Jadi Pythagoras itu hanya berlaku di segitiga siku-siku, di mana sebelum kita memanfaatkan teorema Pythagoras, kita harus memahami bahwa ada segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya adalah siku, yang di sini ditunjukkan oleh titik sudut C, yaitu ditandai seperti ini ya. Kemudian kembali ke sini, jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga. Di sini maksudnya adalah sisi yang menjadi kaki sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku itu dibangun oleh dua sisi, yaitu CB dan CA. Maka maksudnya yang jumlah ini miliknya A kecil dan B kecil. Makanya di teorema Pythagoras di sini tulisnya A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Di sini sebagai C, ya ini yang ini adalah hipotenusanya. Nah, jadi sekali lagi kita pahami sisi siku-siku segitiga yang dimaksud di sini bagian A dan B dengan ciri-ciri sisinya membentuk sudut siku-siku. Kemudian sisi miring atau hipotenusa itu adalah sisi yang terpanjang, di mana bisa dipahami letaknya di depannya sudut siku atau sisi yang tidak membangun ini titik sudut yang siku. Jadi berdasarkan hal ini diperoleh C kuadrat seperti ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu. Atau dalam bahasa lain, mungkin bisa dikatakan lebih sederhana, teorema Pythagoras bisa berlaku yaitu kuadrat sisi terpanjang, ini sisi terpanjang berarti C kuadrat nanti sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, begitu saja. A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kuadrat sisi terpanjang yaitu sisi AB kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain yaitu BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Gitu nggih. Dengan BC dan AC ini boleh ditukar-tukar nggak masalah. Gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan latihan bagaimana cara membentuk atau menggunakan teorema Pythagoras dalam beberapa bentuk visual segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita sudah dihadapkan kepada sebuah gambar segitiga siku-siku ya. Di sini A, B, C. Kita kini akan berlatih untuk membuat persamaannya saja. Jadi ingat kuadrat sisi terpanjang ya. Jadi kalimatnya kuadrat sisi terpanjang yaitu di sini AC. Kuadrat sisi terpanjang akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu sisi yang membentuk sudut sikunya di sini, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, kita cari soal lagi. Nah, sekarang kita sudah punya soal
PQR, segitiga PQR, bagaimanakah persamaan yang berlaku? Untuk membuat persamaan yang berlaku, sekali lagi kita cari sisi yang terpanjang terlebih dahulu. Sisi yang terpanjang adalah sisi yang tidak membentuk sudut siku. Karena sudut siku di sini terbentuk oleh garis ini, GR, dan garis GP, berarti sisi terpanjangnya adalah PR. PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat, PQ kuadrat tambah GR kuadrat. Atau bilangannya adalah 2,9 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2,1 kuadrat. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada segi bangun trapesium ABCD, kemudian di sini dikasih garis bantu CE, sehingga di sebelah kanan ini ada segitiga EBC. Bisakah kamu membuat eh, persamaan dari teorema Pitagoras sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah? Silahkan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.